Kami dari kelompok 3, pada kesempatan hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dan kerja kelompok kami yang berjudul Sistem Informasi dan Jaringan Manajemen Persediaan dalam Bisnis Retail. Sebelum kami membahas materi lanjut, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Filipus Meril, NIM 1922116. Nama saya Nurul Fatiyah, NIM 1922105. Nama Oktaveri Sinurat, NIM 1922111. Nama saya Diana Fika Wedianingsih, nomor induk mahasiswa 1922110. Saya akan menjelaskan pengertian manajemen rantai pasokan atau supply chain management. Manajemen rantai pasokan atau supply chain management merupakan proses penyatuan bisnis dari pemakai akhir melalui para penyalur asli yang menyediakan produk, jasa pelayanan, dan informasi untuk menambah nilai pelanggan. Retail merupakan jaringan yang paling utama dalam jaringan persediaan karena retail yang akan berinteraksi secara langsung dengan konsumen akhir. Fokus dari manajemen rantai pasokan adalah mengelola hubungan, informasi, dan arus barang melalui batasan-batasan organisasi untuk mengurangi biaya dan meningkatkan kinerja pengiriman barang. Ada beberapa tahapan yang dilalui oleh usaha retail dalam kaitannya dengan implementasi manajemen rantai pasokan. Menurut Brunel pada tahun 1999. Yang pertama, tahap informal. Pada tahap ini, manajemen usaha retail masih belum menerapkan sistem manajemen rantai pasokan dengan baik karena adanya keterbatasan dalam hal modal dan sumber daya manusia. Sistem kerja dalam organisasi masih bersifat sederhana dan serabutan. Yang terpenting adalah toko retail dapat berjalan menghasilkan keuntungan. Permasalahan-permasalahan yang sering terjadi pada tahap informal yaitu kekurangan stok barang, dalam arti kurang rapinya sistem pencatatan stok barang dan tidak terintegrasinya informasi berkenaan dengan jumlah barang yang terjual setiap hari membuat timbulnya permasalahan kekurangan stok barang pada saat dibutuhkan oleh pelanggan. Kesalahan dalam melakukan pemesanan barang, hal ini dikarenakan kelalaian pemilik atau karyawan yang harus mengingat ratusan unit barang atau SKU yang ada di toko. Kesalahan ini dapat berupa kesalahan jumlah pesanan, jenis unit yang dipesan, dan sebagainya. 2. Tahap fungsional. Pada tahap ini, pembisnis retail mulai menyusun struktur organisasi dan membagi divisi berdasarkan fungsi pekerjaan. Misalnya, bagian gudang, keuangan, layanan konsumen, dan sebagainya. Dengan adanya pembagian kerja yang jelas, maka bisnis retail dapat menjalankan manajemen supply chain dengan lebih baik. Sehingga, pada tahap ini, tingkat kesalahan pemesanan barang maupun kekurangan stok barang sudah berkurang dan dapat dihilangkan. 3. Tahap integrasi proses internal. Pada tahap ini, manajemen usaha retail mulai mengintegrasikan semua divisi kerja yang ada dalam struktur organisasi untuk secara bersama-sama mencapai visi perusahaan retail. Proses integrasi internal ini melibatkan sistem perencanaan dari level top manajemen ke level manajerial. 4. Tahap pengembangan usaha. Ini adalah tahap akhir atau tahap tertinggi dari usaha manajemen retail. Pada tahap ini, fokus dari manajemen usaha retail adalah pada kompetensi inti atau core kompetensi yang dimilikinya dan sudah tidak memusingkan permasalahan teknis supply chain karena adanya sistem manajemen rantai pasokan yang rapi, terintegrasi, dan terorganisir dengan baik. Ada dua pendekatan dalam manajemen rantai pasokan berdasarkan tipe produk, yaitu 1. Produk fungsional atau functional product.
Fungsional produk merujuk pada produk-produk yang dapat diidentifikasi pola permintaannya. Pendekatan manajemen supply chain untuk melayani jenis tipe produk fungsional adalah mendesain rantai pasokan yang memfasilitasi peningkatan efisiensi distribusi barang. Hal ini dapat dilakukan dengan meminimalkan biaya logistik, manajemen inventaris, dan produksi. Fokus untuk menciptakan proses yang efisien. Kunci utama pendekatan ini adalah pembagian informasi di antara pihak yang terkait dalam supply chain. 2. Produk inovatif atau inovatif produk. Inovatif produk merujuk kepada produk-produk inovatif yang tidak dapat diprediksi pola permintaannya. Pendekatan manajemen rantai pasokan untuk melayani produk jenis ini adalah bereaksi terhadap pendekatan daur hidup produk, memastikan ketersediaan barang tidak kurang dan tidak berlebihan, dan mengambil keuntungan yang besar pada saat tingginya permintaan. Fokus pada proses yang responsif. Kunci utama pendekatan ini adalah pengaturan manajemen inventaris dan kapasitas produksi untuk mengantisipasi pola permintaan pasar yang tidak menentu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang meningkatkan ketersediaan produk. Untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari suatu pelanggan dengan segmen yang luas, retail terpaksa menyiapkan lebih banyak unit barang atau stock keeping unit atau SKU atau barang dagang yang lebih bervariasi. Walaupun banyak unit disiapkan pada semua toko atau retail dengan skala global, namun beberapa toko seringkali mengkhususkan untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal. Selanjutnya, materi tentang meningkatkan return on investment. Suatu ukuran kinerja retail adalah kemampuan untuk menghasilkan suatu target pengembalian atas investasi atau ROI. ROI dapat dirumuskan sebagai berikut. ROI sama dengan margin laba bersih dikali aset turnover. Laba bersih per total harta sama dengan laba bersih per penjualan bersih sama dengan laba bersih per total harta. Suatu sistem informasi dan rantai pasokan yang efisien dapat meningkatkan laba bersih dan penjualan bersih, di mana di waktu yang bersamaan mengurangi aktiva total. Penjualan bersih dapat meningkat dengan menyediakan produk-produk yang lebih baik, sedangkan laba bersih dapat meningkat dengan meningkatkan margin kotor dan menurunkan biaya. Informasi dalam retail. Yang pertama, informasi pembelian dicatat dalam terminal pos atau point of sales dan dikirim ke pembeli atau perencana. Pembeli atau perencana menggunakan informasi ini untuk merencanakan pembelian tambahan dan membuat keputusan markdown. Yang kedua, informasi pembelian secara khusus dikumpulkan oleh pedagang retail dan pesanan dibuat serta dikirim pada penjual dengan menggunakan suatu sistem yang disebut pertukaran data elektronik atau Electronic Data Interchange atau EDI. Pembeli atau perencana berkomunikasi dengan vendor atau penjual mengenai pembelian atau pesanan barang dagangan. Yang keempat, pembeli atau perencana berkomunikasi dengan pusat distribusi untuk mengkoordinasikan aktivitas pengantaran dari vendor ke toko, sekaligus memeriksa status persediaan. Yang kelima, para manajer toko juga berkomunikasi dengan pusat distribusi untuk mengkoordinasikan pengantaran dan memeriksa status persediaan.
Pertukaran data elektronik. Pertukaran data elektronik atau Electronic Data Interchange atau ED adalah sistem pertukaran dokumen bisnis dari pedagang retail ke vendor melalui komputer to komputer, begitupun sebaliknya. Pertukaran data elektronik juga bisa diartikan sebagai kontak antar komputer untuk saling bertukar dokumen bisnis dari pedagang retail ke vendor, begitupun sebaliknya. Di sini saya akan membahas kepemilikan sistem ID. Sistem ID kepemilikan adalah sistem pertukaran data yang dikembangkan terutama oleh retail besar untuk kepentingan menukarkan data dengan vendor mereka. Selanjutnya di sini ada extranet. Extranet adalah jaringan kolaboratif yang menggunakan teknologi internet untuk menghubungkan bisnis perusahaan dengan para pemasok, pelanggan, atau bisnis lain. Dengan kata lain, sistem komunikasi yang berlangsung keluar perusahaan dan extranet digunakan secara khusus dan memiliki tingkat keamanan yang sangat baik. Di sini saya akan menjelaskan arus barang dagangan secara logistik. Logistik adalah bagian dari keseluruhan proses jaringan suplai barang yang direncanakan, diimplementasikan, dan dikendalikan secara efisien dan efektif dalam bisnis retail. Jaringan suplai tersebut akan menggambarkan arus barang dagang yang berbeda. Yang pertama itu ada aliran barang dagangan dari penjual ke pusat distribusi. Yang kedua itu barang dagangan meninggalkan pusat distribusi untuk dikirimkan ke toko. Yang ketiga itu barang dagangan dapat juga meninggalkan vendor secara langsung ke toko tanpa melewati pusat distribusi. Selanjutnya itu ada pusat distribusi. Pusat distribusi melaksanakan berbagai fungsi untuk mengkoordinasikan berbagai aktivitas yang terkait dengan barang dagang. Aktivitas tersebut meliputi transportasi, penerimaan barang, pengecekan, penyimpanan, floor ready, maupun pengisian order atau pemesanan barang dagangan. Pengiriman barang dagang ke toko. Untuk memilih sebuah sistem distribusi, apakah pusat distribusi itu langsung ke toko, retail harus mempertimbangkan berapa total biaya yang harus dikeluarkan yang berhubungan dengan alternatif masing-masing tersebut. Ada beberapa keuntungan menggunakan pusat distribusi, antara lain yang pertama, dapat melakukan peramalan yang akurat. Yang kedua, pusat distribusi memungkinkan retail untuk membawa lebih sedikit barang dagangan ke toko sendiri dan menginvestasikan persediaan yang lebih rendah ke dalam sistem jaringan. Yang ketiga, sangat mudah menghindari kehabisan atau bahkan kelebihan persediaan karena barang dagang bisa dipesan pada pusat distribusi yang dibutuhkan oleh retail. Membalikkan fungsi logistik. Maksud dari membalikkan fungsi logistik itu yaitu arus balik dari barang dagang yang sudah sampai dari saluran distribusi, pusat distribusi, toko dan vendor yang akan dikembalikan kepada pelanggan. Fungsi logistik retail elektronik. Pada umumnya, retail mempunyai banyak jumlah barang dagang untuk dikirimkan ke toko-toko. Maka dari itu, retail perlu melakukan 3 hal. Yang pertama, outsourcing, di mana untuk melancarkan operasionalnya dan meningkatkan daya pakai aktifanya. Yang kedua, transportasi. Retail harus memilih pengiriman barang yang tepat dan secara hati-hati serta dapat dipercaya. Yang ketiga, pergudangan.
Untuk terus meningkatkan permintaan, retail akan menempatkan penjualannya ke barang dagang spesifik yang siap dijual. Banyak penjual harus menyimpan barang dagangannya terlebih dahulu. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Terima kasih. Sampai jumpa.